Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda 5 Khalid bin Walid? Alhamdulillah, hari ini Ustazah Tia akan menjelaskan tentang proses pencernaan pada manusia yang merupakan materi IPA kelas 5, tema 3, subtema 1 ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita lihat gambar proses pencernaan pada manusia ya. Untuk lebih cepat hafal, Ustazah punya lagu nih. Yuk sama-sama kita simak lagunya. 1, 2, 3. Mari kawan-kawan kita belajar proses pencernaan pada manusia. Mulut kerongkongan, lambung usus halus, lalu usus besar dibuang oleh anus. Nah, gampang kan? Jadi kamu lebih cepat hafalnya kalau pakai lagu ya. Oke. Ya, pada materi sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan bahwa proses pencernaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Di mana pencernaan mekanik yaitu proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan cara menghancurkannya. Nah, proses ini dilakukan dengan menggunakan gigi di dalam mulut. Sementara pencernaan kimiawi yaitu proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah mengubah zat-zat makanan sehingga mudah diserap oleh tubuh ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu prosesnya mulai dari rongga mulut ya. Rongga mulut merupakan organ yang pertama mencerna makanan ya. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Kemudian di dalam rongga mulut terdapat beberapa alat pencernaan. Yang pertama adalah gigi ya. Kita lihat nih gambar gigi. Gigi berguna dalam proses pencernaan mekanik, yaitu untuk mengubah makanan yang berserat dan keras menjadi halus agar lebih mudah ditelan ya. Untuk meringankan kerja lambung, sebaiknya kamu mengunyah makanan sebanyak 20-30 kali ya. Gitu. Jadi nanti lambungnya tidak terlalu keras kerjanya karena makanan yang diterima lambung sudah kamu kunyah sampai halus ya. Nah, kemudian berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi dibedakan menjadi 3. Nih, kamu bisa lihat di sini ada gigi seri, ada gigi taring, dan ada gigi geraham. Gigi seri memiliki permukaan seperti kapak nih. Kamu lihat yang bagian yang A ya. Dia permukaannya seperti kapak dan berguna untuk memotong makanan. Nah, jumlah gigi seri pada manusia itu ada 8 buah ya. Nih kamu bisa lihat di gambar yang bawah ya, gambar gigi dewasa ya dan gigi susu pada anak-anak nih yang A dan B. Nah, disitulah letak gigi seri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah gigi taring ya. Gigi taring itu gambar yang B, kamu lihat gambar B yang atas ya, itu gigi taring. Memiliki permukaannya runcing seperti ujung tombak. Nah, kamu lihat tuh permukaannya runcing seperti ujung tombak dan berguna untuk merobek makanan ya. Jumlah gigi taring pada manusia itu ada 4 buah ya. Nah, kamu lihat di gambar yang bawah ya, yang susunan gigi. Nah, disitulah letak gigi taring baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah gigi geraham ya. Gigi geraham ini yang C ya, yang C kamu lihat memiliki permukaan lebar bergelombang ya. Permukaannya lebar dan bergelombang dan berguna untuk mengunyah makanan. Nah, jumlah gigi geraham pada manusia itu ada 8 buah. Di mana gigi geraham ini ada gigi geraham depan dan ada gigi geraham belakang. Nah, kemudian pada anak-anak terdapat gigi susu. Jadi ketika kamu lahir ya, gigi yang tumbuh di bagian depan atas dan bawah itu merupakan gigi susu, yaitu gigi yang pertama kali tumbuh yang nantinya dia akan tanggal dan digantikan oleh gigi tetap. Biasanya tanggal atau copotnya itu
kurang lebih ketika kamu berusia 7 tahun ya, kamu sudah mengalaminya nih. Jadi gigi kamu tuh copot ya, bergantian copotnya, kemudian tumbuh gigi baru yaitu gigi tetap. Nah, kemudian di dalam rongga mulut juga terdapat lidah ya. Lidah berperan sebagai indera perasa. Manusia dapat merasakan rasa manis, pahit, asam, dan asin karena adanya saraf-saraf dan bintil-bintil lidah yang disebut papila ya. Lidah juga berguna menempatkan makanan, membantu menelan makanan, dan mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Nah, kamu lihat di gambar ini ada bagian-bagian lidah dan fungsinya gitu ya. Nah, di ujung lidah itu mengecap rasa manis ya. Nanti kalau kamu makan yang manis-manis itu berasanya di ujung lidah ya. Kemudian di lidah bagian samping depan kanan kiri, nah itu mengecap rasa asin gitu ya. Nah kemudian di tengah lidah ya kanan kiri itu mengecap rasa asam. Nah kemudian di pangkal lidah itu mengecap rasa pahit ya. Jadi kalau kamu minum obat yang berbentuk puyer atau pil ya, berasa pahitnya tuh di pangkal lidah gitu ya. Di dalam rongga mulut juga terdapat kelenjar ludah, di mana kelenjar ludah menghasilkan air liur yang berguna untuk mengencerkan makanan agar mudah dicerna dan ditelan ya. Kelenjar ludah pada mulut menghasilkan enzim tialin yang membantu pencernaan makanan secara kimiawi. Enzim tialin ini sama dengan enzim amilase ya. Selain sebagai pengencer makanan, ludah juga berguna untuk membunuh kuman di dalam mulut yang masuk bersama makanan. Keren ya fungsi ludah ini. Kemudian di dalam air ludah yang tadi mengandung enzim amilase, gunanya adalah untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, enzim ini menyebabkan nasi atau roti yang mengandung amilum yang kita kunyah lama-lama akan terasa manis gitu ya. Kalau kamu makan roti ya atau makan nasi, kalau kamu kunyah terus sampai 20-30 kali kunyahan, itu lama-lama akan terasa manis. Kenapa? Karena telah dirubah oleh enzim amilase ini menjadi zat gula atau glukosa. Nah, kelenjar ludah ini itu ada 3 bagian ya, ada 3 buah. Nah, yang pertama adalah submandibularis. Nah, kita lihat di sini gambar submandibularis, dia terdapat di bawah rahang bagian tengah ya. Nah, kamu pegang rahang kamu ya, kemudian kamu sentuh di bagian tengah. Nah, disitulah letak dari kelenjar ludah submandibularis. Kemudian yang kedua adalah kelenjar ludah sublingualis ya. Nah, tuh lihat sublingualis dia ada di bawah dasar rongga mulut, ada di bawah dasar rongga mulut. Kamu lihat gambarnya itu ya, sublingual sublingualis gitu. Kemudian yang ketiga adalah parotis. Nah, kamu lihat parotis. Parotis ini ada di bawah bagian depan telinga. Jadi bagian depan telinga kamu pegang, kemudian turun ke bawah ya. Nah, disitulah letak dari kelenjar ludah parotis gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kerongkongan ya. Makanan masuk ke kerongkongan setelah dikunyah di mulut. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung ya. Kerongkongan terletak di dalam leher dan berada di belakang tenggorokan. Nah, di belakang rongga mulut terdapat tonjolan sebesar jari yang disebut uvula gitu ya. Kalau kamu membuka mulut, maka kamu akan lihat di tengah-tengah itu seperti ada tonjolan gitu ya yang menggantung. Nah, itu adalah uvula ya. Pada ujung tenggorokan juga terdapat tekak atau faring yang berfungsi sebagai saluran yang mengatur masuknya makanan ke kerongkongan menuju lambung dan masuknya udara ke tenggorokan menuju paru-paru. Nah, kerongkongan ini melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya ini ada faring ya, ada faring di mana faring ini mengatur mana udara dan mana makanan. Keren banget nih fungsi si faring. Kalau makanan sama dia dimasukin ke kerongkongan. Kalau udara dia masukkan ke tenggorokan. Nah, kemudian makanan yang masuk ke kerongkongan ini akan mengalami gerakan peristaltik kerongkongan.
di mana melalui gerakan peristaltik ini si kerongkongan melakukan relaksasi dan kontraksi otot yang akhirnya mendorong makanan menuju lambung. Masya Allah, keren banget ya, maha besar Allah dengan segala penciptaannya. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Lambung melakukan pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Jadi keren nih, si lambung punya dua fungsi. Dia bisa melakukan pencernaan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Nah, pencernaan mekanik di dalam lambung yaitu peremasan makanan yang dilakukan oleh otot-otot dinding lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh lambung ya. Nah, lambung menghasilkan enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Sementara enzim pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino. Nah, kemudian di lambung juga ada asam klorida atau HCl yang dapat membunuh kuman dan penyakit yang masuk bersama makanan. Dan zat ini juga berfungsi untuk mengasamkan makanan agar makanan lebih mudah dicerna. Nah, kamu lihat pada gambar ini ya, ada lambung yang sedang memproses makanan. Jadi masih penuh nih makanannya di lambung dan juga masih agak sedikit kasar-kasar kelihatannya gitu ya, masih ada yang kasar. Nah, kemudian setelah dicerna jadi lebih lembut lagi, jadi seperti bubur ya. Jadi dia menyusut yang kemudian nanti akan dilanjutkan ke usus halus. Nah, selanjutnya adalah pankreas ya. Sebenarnya pankreas ini dia tidak mencerna makanan, tetapi dia menghasilkan enzim-enzim yang berperan membantu proses pencernaan. Nih, kita lihat dia letaknya ada di bawah hati dan kelenjar empedu gitu ya. Selanjutnya adalah hati ya. Hati ini sama halnya dengan pankreas ya. Hati hanya berperan membantu proses pencernaan karena hati sebagai penghasil empedu. Di mana empedu ini yang dihasilkan oleh hati ini sangat diperlukan dalam proses pencernaan untuk memecahkan lemak gitu ya. Jadi hati bertugas memproses nutrisi dan juga racun. Nah, hati juga sebagai penerima dan penghasil glukosa gitu ya. Nah, glukosa yang dihasilkan hati akan digunakan untuk proses pencernaan di dalam usus halus. Hati juga berguna menimbun sari-sari makanan. Dan hati ini juga merupakan organ pencernaan makanan terbesar dengan berat 2 kg ya. Jadi si hati ini dia berfungsi menghasilkan empedu ya. Ini sangat penting sekali gitu. Di mana empedu ini adalah untuk memecahkan lemak yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau kita makan makanan yang berlemak, maka itu akan dipecahkan dulu oleh si empedu ini yang dihasilkan dari hati agar bisa dicerna oleh tubuh kita ya, Masya Allah. Kemudian dari lambung makanan masuk ke usus halus ya. Usus pada manusia ini dibagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, usus halus dan usus besar gitu ya. Nah, usus 12 jari menghubungkan lambung dengan usus halus. Nah, kita lihat itu ada lambung. Nah, di bawah lambung itu ada usus 12 jari ya yang menghubungkan antara lambung dengan usus halus. Nah, usus 12 jari memiliki saluran dengan hati dan pankreas yang berfungsi untuk menyalurkan enzim pencernaan dari pankreas. Nah, itu anak-anak bisa lihat gambarnya ya, di mana usus 12 jari ini dia punya hubungan dengan pankreas dan hati gitu ya. Jadi nanti enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan hati itu disalurkannya melalui usus 12 jari. Kemudian yang kedua adalah usus halus ya. Usus halus merupakan usus terpanjang di dalam sistem pencernaan manusia. Panjang usus halus orang dewasa sekitar 6-8 meter. Wow, panjang sekali ya, Masya Allah. Nah, di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, nutrisi-nutrisi makanan ini prosesnya di usus halus yang kemudian disalurkan ke seluruh tubuh anak-anak ya, agar anak-anak jadi bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat dan besar gitu ya.
Kemudian yang ketiga adalah usus besar ya. Usus besar terdiri atas usus besar naik. Anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Usus besar melintang dan usus besar turun ya. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral gitu ya. Nah, bagian usus besar yang naik itu yang memiliki umbai cacing. Jadi anak-anak lihat itu ada yang kayak rumbai-rumbai cacing. Nah, itu adalah usus besar yang naik. Nah, usus besar berfungsi menyerap kelebihan air, lemak, mineral, sel-sel mati, dan bakteri yang membentuk padatan yang disebut feses atau tinja gitu ya. Nah, di dalam usus besar ini sisa makanan dibusukkan oleh bantuan bakteri Escherichia coli gitu ya. Jadi usus besar ini terjadi proses pemadatan sisa-sisa makanan yang udah nggak diperlukan oleh tubuh kita ya. Nah, ini dipadatkan berupa feses atau tinja yang nanti akan kita buang gitu ya. Nah, kemudian dari usus besar, sisa-sisa makanan yang sudah berupa feses atau tinja ini disalurkan ke rektum gitu ya. Nah, rektum ini merupakan poros usus ya, yang merupakan organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempat sementara untuk menampung feses. Nah, kemudian si rektum ini dia dindingnya mengembang ya, karena penumpukan material dari feses ini. Jadi fesesnya semakin lama semakin banyak dan akhirnya dinding rektumnya mengembang dan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk buang air besar, atau kalau kita sering ngerasanya perutnya mules gitu ya. Nah, perut mules itu sebenarnya merupakan reaksi dari sistem saraf otak kita bahwa kita ingin buang air besar karena rektumnya sudah penuh oleh feses atau kotoran atau sisa-sisa makanan yang memang harus kita buang karena ini sudah merupakan sampah atau racun bagi tubuh kita. Nah, kemudian dari rektum ini sisa-sisa makanan dibuang melalui anus ya, di mana anus merupakan lubang akhir dari saluran pencernaan makanan gitu ya. Nah, pada anus tidak terjadi penyerapan sari makanan. Anus hanya berfungsi mengeluarkan sisa sari-sari makanan yang tidak diserap tubuh. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai feses atau tinja dan gas. Nah, gas ini dikeluarkan berupa platus atau kentut ya yang kamu sering dengar gitu ya. Nah, feses akan didorong oleh otot-otot polos menuju ke anus sebelum dibuang keluar tubuh. Nah, proses pembuangan feses ini dinamakan defekasi ya. Nah, otot-otot di sekitar anus akan berkontraksi sehingga anus membuka dan mengeluarkan feses. Sementara cairan yang tidak berguna dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni atau yang kamu sering bilang adalah BAK gitu ya. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ustazah Tia tentang proses pencernaan makanan pada manusia dari mulai kita makan hingga kita buang berupa kotoran melalui anus ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk itu pesan Ustazah, makanlah yang sehat-sehat, yang baik-baik agar tubuh kita pun mencerna dan nutrisi yang kita dapatkan adalah nutrisi yang sehat gitu ya. Baik, dari Ustazah Tia cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.